Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hesti dari kelas C7 Manajemen dengan nomor NPM 10121229. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan untuk memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Selamat menonton. Ma'rifatul Insan bagian ke-1 yaitu Ta'rif al-Insan, pengenalan manusia. Ma'rifat artinya mengenal, insan artinya manusia atau diri sendiri. Jadi, Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenal diri sendiri. Secara istilah, Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir." Yang pertama, asal penciptaan yaitu tanah dan peniupan ruh. Yang pertama, tanah dijelaskan dalam surat As-Sajdah ayat ke-7 yang artinya yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Yang kedua, ditiupkannya ruh dijelaskan dalam surat As-Sajdah ayat ke-9 yang artinya kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaannya dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Yang kedua, ada unsur manusia. Unsur manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kolbu atau hati. Secara syariah, kolbu diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seorang. Yang kedua ada akal. Makna secara syariah, segumpal daging yang mana baik buruknya akan memberi dampak besar terhadap jasad seseorang. Makna lugawiyah yaitu jantung. Yang ketiga ada jasad. Tanpa jasad, tekad dan pengetahuan hanya akan menjadi impian dan teori yang kosong. Yang ketiga, amanah manusia. Amanah manusia dibagi menjadi 3. Yang pertama, al-ibadah atau ibadah. Ibadah dibagi menjadi 3. 1. Kaum munafik, 2. Kaum musyrik, dan 3. Kaum mukmin. Yang kedua, ada al-khalafah, kepemimpinan di muka bumi, yang menugaskan kepada manusia untuk mengelola bumi dan memberlakukan perintah Allah Ta'ala. Tugas Khalifatul fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat-kalimat Allah. Yang ketiga, ada balasan atau al-jazau atau balasan. Yang melakukan amal kebajikan akan memperoleh balasan kebaikan yang setimpal. Begitupun sebaliknya. Dijelaskan dalam surat At-Tin yang berbunyi alaihissallahu biahkamil hakimin, yang artinya bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya. Selanjutnya ada materi Ma'rifatul Insan bagian kedua, Hakikatul Insan atau hak manusia. 1. Makhluk. Menurut rumus KBBI, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau yang diciptakan oleh Tuhan. Makhluk dibagi menjadi 4, yaitu alal fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Selanjutnya hakikat manusia yang kedua ada dimuliakan. Dibagi menjadi 3, yaitu dengan ditiupkan ruh, memiliki keistimewaan dan ditundukkannya alam kepadanya. Selanjutnya yang ketiga, dibebani. Dibebani menjadi 2, yaitu ibadah dan khilafah. Yang keempat, bebas memilih. Dan yang kelima, balasan atau pertanggungjawaban. Balasan atau pertanggungjawaban dibagi menjadi 2, yaitu berakibat surga dan berakibat neraka. Materi selanjutnya yaitu Ma'rifatul Insan bagian ketiga, Taqwatul Insan, potensi manusia. 1. Potensi manusia merupakan pandangan Islam. Potensi adalah sesuatu yang anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna. Potensi manusia dibagi menjadi 3, yaitu potensi pendengaran, potensi penglihatan, dan potensi hati. Yang kedua, al-mas'uliyah atau tanggung jawab, merupakan kesadaran diri terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Al-mas'uliyah dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, al-amanah atau sikap amanah. Sikap amanah dibagi menjadi 3. Yang pertama, manusia bukan pemilik yang hakiki. Yang kedua, manusia harus mengembangnya sesuai dengan kehendak pihak yang mewakilkan kepemimpinan tersebut. Yang ketiga,
Dengan mengembangnya manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya ada al-khianat. Bagi manusia yang memiliki sikap khianat, maka Allah Ta'ala akan mengazab dan menghinakannya. Diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina, yaitu kal an'am, bagaikan binatang ternak. Yang kedua, kal kalbi, bagaikan anjing. Yang ketiga, kal kirdi, seperti monyet. Dan kal khinzir, seperti babi. Yang keempat, kal kasabi, seperti kayu. Yang kelima, kal hijarah, seperti batu. Yang keenam, kal himar, seperti keledai. Yang ketujuh, kal ankabut, seperti laba-laba. Selanjutnya, Marifatul Insan bagian keempat. Nafsul insani, jiwa manusia. Nafs, jiwa dalam pandangan Islam adalah diri manusia itu sendiri, nyawa, roh yang menyebabkan adanya kehidupan. Istilah nafs merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak. Satu, jiwa atau sesuatu yang memiliki eksitasi dan hakikat. Yang kedua, nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Yang ketiga, suatu sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan kepada kebaikan dan juga kejahatan. Yang keempat, sifat pada diri manusia yang berupa perasaan dan indera yang ditinggalkannya ketika ia tertidur. Tafsir Ibnu Katsir, tingkatan nafsu manusia terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu nafsul mutmainah adalah jiwa yang telah mendapatkan ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran Sang Ilahi. Yang kedua, jiwa ar-ruh, qalbu azam, dan akal yang tarik-menarik dengan al-hawa. Materi selanjutnya ada ma'rifatul insan, syifatul insan, sifat-sifat manusia. Jiwa manusia diberi 2 jalan. Yang pertama, jalan benar, takwa, membersihkan jiwa. Takwa dalam Al-Quran memiliki 3 makna, yaitu 1. Takut kepada Allah dan pengakuan superioritas Allah. Yang kedua, bermakna taat dan beribadah. Yang ketiga, dengan makna pembersihan hati dari noda dan dosa. Menurut bahasa, tazkiyatun nafs terdiri dari 2 kata, at-tazkiyah dan an-nafs. At-tazkiyah bermakna at-tahir, yaitu penyucian atau pembersihan. Takziyatun nafs itu pada dasarnya melakukan 2 hal. Pertama, menyucikan jiwa kita dari sifat-sifat yang buruk. Yang kedua, menghiasinya jiwa yang telah kita sucikan tersebut dengan sifat-sifat akhlak yang baik. Manusia yang dikelompokkan ke dalam kelompok orang yang menyucikan diri. 1. Manusia yang banyak bersyukur. Bersyukur adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu bersabar atau sabur. Dibagi menjadi beberapa, yaitu sabar menerima cobaan hidup, sabar dari keinginan hawa nafsu, sabar dalam taat kepada Allah Ta'ala, sabar dalam berdakwah, sabar dalam perang, dan sabar dalam pergaulan. Yang ketiga adalah berhati lembut atau awah. Yang keempat ada kasih sayang atau rahimun. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Yang kelima, suka taubat atau awab. Menurut Islam, orang yang baik itu adalah orang yang jika telanjur berbuat salah, ia segera bertaubat kepada Allah. Yang keenam, ada bersikap lemah atau awah. Yang ketujuh, selalu bersikap jujur atau sadikun. Yang kedelapan, terpercaya atau aminun. Yang kesembilan, akan memperoleh keberuntungan. Jalan salah atau fujur mengotori jiwa. Definisi fujur mengotori jiwa menurut KBBI memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga fujur dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda yang dibendakan menurut para ulama. Sedangkan at-tadsyiyah atau pengotoran jiwa adalah menenggelamkan jiwa ke dalam dosa kemaksiatan. Sifat fujur dibagi menjadi beberapa. 1. Memperturutkan sifat tergesa-gesa atau ajulan. Yang kedua, berkeluh kesah. Yang ketiga, tidak mau berbuat baik atau kikir. Yang keempat, kufur. Kufur artinya mengingkari atau menduakan Allah. Yang kelima adalah pendebat. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah.
Yang keenam ada pembantah. Manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah, sebagaimana dalam surat Al-Kahfi surah ke-18 ayat ke-54. Yang keenam ada zolim, yaitu manusia menyanggupi amanat yang ditawarkan kepadanya, apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan akan disiksa. Karena itulah ia disebut jahula, karena tidak mengetahui kemampuan dirinya sendiri. Yang ketujuh ada jahil. Kesimpulannya bahwa sesuatu yang sifatnya baik membawa manusia ke dalam sebuah kesuksesan dan keberkahan. Tetapi jika manusia memiliki jalan yang buruk, maka konsekuensinya manusia tersebut akan mengalami kerugian. Sekian ilmu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.